Kejadian di tahun 2013, gue lagi ngejar rombongan nih waktu mau ke tempat wisata itu, tapi malah nyasar. Jadi di bulan Mei 2013 itu gue sama teman-teman itu berencana pengen datang ke tempat wisata di daerah Magelang. Gue sebutin aja tempatnya. Ada upacara keagamaan besar di situ dan kita tuh pengen banget melihat yang namanya lampion terbang di malam hari, tapi ngabadiin momen itu. Dan dimana akhirnya kita tuh ngumpulin orang, bawa kamera dan lain-lain supaya bisa ngabadiin momen tersebut. Singkat cerita gue akhirnya berangkat sama 8 orang. 2 cewek, 6 cowok. Dan gue tuh bareng sama Aji. Pakai motor. Satu motor tuh 2 orang kan berarti kan. Nah terus tuh kita berangkat tuh mikir karena kalau jam 12-an tuh panas banget. Jadi kita berangkatnya tuh sekitar jam 3. Jam 3. Karena perjalanan dari kota gue ke tempat wisata itu cuma paling 3 jam lah. Gitu, jadi aman lah. Nggak terlalu, sampai Santu pas udah malam kita nginep, besoknya baru acara. Hari kita jalan semuanya di situ. Kita udah prepare, kamera udah disiapin, gue udah nenteng kamera buat ambil di jalan. Ya ada scene lah kayak gitu. Sampai akhirnya kita tuh di daerah Ambarawa ya. Itu kan daerah bersejarah banget ya dulu kan. Ada peperangan di situ ramai banget. Kita ngelewatin, gue foto-foto, ada monumen tank, apa semuanya gue fotoin. Terus jalan sampai akhirnya yang tadinya kota, banyak bangunan, berubah jadi pepohonan di kanan kiri. Rumahnya udah mulai jarang di situ. Nah jalan tuh mulai nanjak tuh. Formasi motornya tuh sejajar gini. Jadi di depan tuh temen gue, di bagian tengah tuh 2 orang yang bawa cewek, nah gue di belakang sama yang namanya Aji. Jadi jalan di situ, beresin itu, ini kayak nggak sabar nih, yang depan nih, ngebut terus. Akhirnya kan yang belakang ikutan ngebut ya, truk bus gede-gede di situ, motor, mobil banyak, itu kan jalan gede, itu kan jalan dari kayak jalan tengahnya antara utara menuju ke selatan. Jadi jalan utamanya itu, kita pakai itu. Sekarang cerita tuh udah mulai agak sore nih, setelah kita sampai di pertengahan perjalanan itu. Nah, habis itu kita ngerasa kalau kita udah ketinggalan sama rombongannya di depan. Akhirnya gue sama Aji, gue bonceng. Aji gue suruh cepet-cepet, Ji, buruan Ji. Kita harus ngejar supaya mereka gak nungguin kita. Nanti takutnya apa sih bahasanya kayak bablas gitu loh, gak ketemu gitu kan. Gue ngomong kayak gitu, takutnya gak ketemu. Habis jalan terus, emang bener-bener gak kejar. Habis itu mendung, mulai gelap gitu, gerimis. Momen itu kan harus yang namanya prepare kan, karena perjalanan masih jauh, jas hujan. Kita minggir dulu di sebelah kiri, masuk pakai jas hujan, amanin kamera dimasukin lagi supaya lebih enak lah gitu. Habis itu kita jalan lagi nih. Ya, waktu itu udah mulai gelap tuh, hampir maghrib gitu. Gue ngomong ke Aji, Ji, gak sebaiknya kita istirahat dulu. Sadingkala, bahasa orang tuanya kayak gitu. Perpindahan waktu dari siang atau terang ke gelap. Namanya sandingkala kan. Ada yang bilang sendakala, ada yang bilang sandingkala. Kalau kita sandingkala. Terus Aji tuh bilang, alah itu kan cuma mitos orang tua. Ngapain sih kita percaya kayak gitu? Lu gas aja lah. Ngapain sih percaya seperti itu? Biar kita bisa cepat ketemu sama teman kita. Habis itu kita istirahat di situ. Gas nih jalan Aji. Gue juga ya udahlah nurut aja sama Aji yang bawa Aji ini. Kan. Motor gas, terus habis itu nyalip tiba-tiba gue ngerasa jalanan kok tiba-tiba sepi. Nggak ada yang namanya mobil dari arah depan gue. Nggak ada orang yang nyalip dari arah belakang gue. Nggak ada truk yang gue lewatin ke depan. Nggak ada bus, kosong. Kanan kiri bukit gitu kan. Itu tuh kabut datang, turun pelan. Warna putih, nutup jalan. Jadi bisa ngelihat di sana, jalan itu putih, kena kabut. Ya nggak mau kita ngelewatin itu, masuk. Nah di sini ya ada hal yang gue notice, di mana gue lihat jalan yang tadinya gede, itu jalan provinsi kan, tiba-tiba jadi yang menyempit. Sampai gue tanya sama Aji, ini bener jalannya Ji? Bener kok, kita nggak salah. Gue coba buka HP kan sambil jalan tuh. Set.
koneksi internet down. Mungkin karena tower kagak ada. Di situ kan semuanya gitu kan. Dan biasanya kalau gue lewat situ tuh ngelewatin pabrik. Ada pabrik-pabrik di situ, tapi nggak ada pabrik kayu. Biasanya ada pabrik kayu, kok ini hutan semua kan. Sampai akhirnya kita ngelewat yang namanya pohon bambu di kanan dan kiri jalan. Gede gitu. Terus ada yang bagian tengahnya tuh gini nih, melengkung dan bertemu. Dan gue masuk ke situ. Jadi kayak gapura gitu loh, Bang. Jadi rimbun banget itu pohon. Masuk ke situ, jalannya tiba-tiba turun. Belok kayak gitu. Gue udah positif thinking aja. Gue berdoa dalam hati semoga ini jalan benar gitu loh. Gue nggak lihat apa-apa, fokus ke depan sampai akhirnya kita nemuin pasar gitu. Sorry, tadi sebelum masuk ke kabut itu kita sempat dengar azan. Pas haya ala sholat. Setelah itu gue nggak dengar apa-apa lagi. Habis itu masuk kabut, masuk ke gapura tadi, yang pohon bambu kayak gapura tadi, masuk ke situ udah kayak nggak ada suara apa-apa lagi. Terus ketemu yang namanya pasar. Pasar itu ramai banget, Bang, orangnya. Penuh. Sampai jalan tuh kayak mau ketutup. Saking banyak orang lalu lalang. Cuma satu hal yang bikin gue bergidik di situ, aneh di situ. Aneh banget gitu loh jalannya. Pasar yang gue temuin ini. Orang yang ada di pasar itu tuh banyak, tapi nggak ada yang bersuara. Jadi diem aja. Gue ngelihat mereka ngomong, gue ngelihat mereka berbicara, tapi gue nggak denger mereka ngomong apa. Kan pasar kan hiruk pikuk gitu kan, ramai banget harusnya dong. Tapi gue nggak denger apa mereka ngomong apa tuh, gue nggak denger. Orang-orangnya tuh berinteraksi, jual beli seperti biasa. Cuma kalau bisa dikatakan bajunya tuh baju-baju ya petani desa, ibu-ibu yang pakai kemben kuno gitu loh. So kan gue mikir mungkin itu masih ada karena di daerah desa gitu ya. Karena mungkin gue lagi ada di desa ini. Gue pikirnya gue udah kesasar ini. Gue udah mikirnya, tapi Aji ngomong enggak, ini jalannya bener. Aji bilang kayak gitu terus. Gue lewatin pasar itu, nggak lama kemudian ada warung. Itu bau makanannya tuh sedep banget. Kayak langsung kecium tuh langsung, anjir gue lapar nih. Langsung bikin lapar gitu kan. Ci, berhenti dulu dong. Maghrib kan? Tadi gue denger azan maghrib. Jadi bilang, iya sih. Nih, lu ini nggak, nyium nggak bau masakan gitu? Iya, gue nyium gitu kan. Oke. Itu ada warung tuh, kayak dari situ. Gitu kan. Di seberang jalan. Di sini sebelah kanan. Gitu. Gue sama Aji sempat berhenti dulu. Gue liatin pasar, masih banyak orang. Gue liatin depan, udah nggak ada siapa-siapa. Hujan yang tadinya hujan tuh udah nggak ada hujan. Dan langit gue lihat itu warnanya tuh kayak biru ke ungu gitu terus. Dan notice pertama yang ini gue lihat jam tangan di 18.18. Angkanya itu. Masuk dong. Set ke warung. Pas masuk ke warung sama Aji, lihat di warung kok gak ada makanan. Cuma ya kayak ubi gitu loh. Kayak tempe tahu, gak ada lauk yang prepare gitu. Warungnya tuh 2 pintu, kanan kiri, gak pakai kaca. Tapi pakai kayu yang sekat gini loh. Dan itu kayak ada jarak gitu. Kayak warung lama gitu. Masuk situ, gak ada orang, lauknya belum matang, tapi ada bau masakan. Lihat, belum matang Ji, cabut yuk. Gitu kan. Pas udah mau cabut, tiba-tiba dari belakang ada yang ngomong, "Badhe dahar nopo Mas?" Kalau bahasa Indonesianya, mau makan apa? Gitu. Gue langsung nengok kan, set. Cewek cantik banget. Manis, ayu, cantik, kuning langsat, rambutnya panjang. Cantik. Yang jualan di situ. Gue biasa aja, si Aji, oh badhe dahar loh, gitu. Mau makan saya, gitu. Langsung dia. Terus masnya apa? Saya minum aja. Minumnya nopo? Minumnya apa? Kopi hitam aja. Gitu kan. Biar gak ngantuk. Si Aji pesan mie instan. Ada mie instannya, dijajar. Indomie. Di situ. Dan ya udah, akhirnya dia ke belakang,
Habis itu masuk, beresin punya kita, datang tuh pesanan kita. Kopi, mie, kita minum, kita makan. Itu kan waktu harusnya berjalan tuh. Ada 15 menitan. Gue lihat jam tangan gue. Ci, oi, HP-mu lihat. Tak bilang gitu kan. HP-mu lihat. Bilang, nih, di HP-nya Aji 18. Di gue 18. Google Map kagak bisa dibuka. Internet blank. Sinyal X. Hilang. Gue nggak bisa dihubungin siapa-siapa. Nggak bisa ngehubungin siapa-siapa di situ. Dan nggak ada sinyal sama sekali. Dan gue ngerasa, kok kalau ini jam tangan rusak, terus HP apa? Error. Nggak ada, nggak ketemu macam-macam. Gue nggak sempet mikir apa-apa. Ya udah kita makan aja. Gue nggak ngomong banyak sama Aji. Aji makan dengan tenang aja. Makan. Kayak lapar. Habis itu gue ngerokok, minum, ngopi gitu kan, ngobrol sama Aji. Ini nantinya rencananya mau kemana, harus ketemu di mana, ini kalau sinyal belum ada bagaimana, udah mikir kayak gitu gue sama Aji. Sampai akhirnya Aji habis, dan Aji juga ngerokok, sampai kita akhirnya gue ngabisin beberapa batang, Aji ngabisin 1 batang, itu udah kayak setengah jam lebih gue di warung itu. Dan gue ngerasa tuh suasananya tuh sepi banget. Gak ada suara lagi, gak ada bau masakan lagi, gak ada orang yang lagi masak di belakang. Tadinya ada suara panci masak, ada suara tang, ada suara spatula itu sama wajan gitu. Nah, dapurnya, ya, gue jelasin, dapurnya itu ada pintu gitu loh, ada pintu di tengah, terus ada tirai. Gue lihat bayangan perempuan itu lagi masak, mondar-mandir, lihat jalan gitu. Sampai akhirnya kita curiga, terus gue bilang, kita harus berangkat sekarang. Walaupun waktunya udah masih nggak berjalan, kita harus berangkat sekarang. Udah buruan bayar gitu kan. Gue bilang kayak gitu ke Aji. Ya udah, tak panggil. Aji bilang kayak gitu. Dia cabut, kan warung tuh letter L gini kan bang. Ini, terus habis itu pintunya di sini kan. Aji jalan, tak kulon won, badai bayar gitu kan. Halo, aku mau bayar gitu, kamu mau bayar gitu. Akhirnya si Aji masuk tuh, nekat buka tirai. Nah pas buka tirai, si Aji langsung shock, mukanya ketakutan, terus dia kayak mangap gitu, nggak bisa ngomong apa-apa. Terus gue yang lihat, hah, Ci, kenapa Ci gitu kan? Gue kenapa gitu kan? Gue langsung datang kan ke arah Aji, nyamperin Aji. Si Aji tuh nunjuk ke atas gini, si Aji. Habis itu si Aji udah nggak bisa ngomong apa-apa. Tiba-tiba gue ngelihat di atas itu cewek udah kegantung.